رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Semoga dengan kedatangan kita di majelis Bila Subuh ini, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa kita dan dimasukkan kita ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para alim ulama, para hujjaj, para ketua DKM masjid ataupun mushola yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Untuk mempersingkat waktu, karena masih ada guru kita nanti yang akan menjelaskan pembahasan ini, biarkan beliau kita berikan banyak waktu untuk menjelaskan dengan secara jelas keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Bila Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita lanjutkan taklim subuh kita. Cabang sekarang sudah masuk ke cabang iman yang ke-71, yaitu tazahud dan berzuhudlah. Jamaah Bila Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zuhud terhadap dunia bisa ditafsirkan dengan 3 pengertian yang kesemuanya adalah amalan hati dan bukan amalan tubuh. Jadi zuhud itu adalah amalan hati, bukan amalan tubuh. Sebagaimana Abu Sulaiman berkata, la tashhad li ahadin bizuhdi fa inna zuhda bil qalbi. Janganlah engkau mempersaksikan bahwa seorang itu telah berlaku zuhud secara lahiriah, karena zuhud itu letaknya di hati. Begitupun di dalam kitab Adabun Nufus yang dikarang oleh waliullah, yakni Abu Abdullah qalbiyun tasduquhu al-yad. Sesungguhnya zuhud itu bukan menghancurkan kepemilikan individu, akan tetapi zuhud itu urusannya kondisi hati yang cocok dengan kondisi yang nyata. Jadi batin yang tidak terikat oleh dunia tidak jatuh cinta pada dunia. Jadi hati kita tidak boleh bergantung kepada dunia. Kalau kita bergantung kepada dunia, berarti kita sudah mengesahkan dunia, bukan mengesahkan Allah. Kerja wajib karena itu kebutuhan, bukan berarti menjadi tolak ukur seseorang yang zuhud itu rumahnya dari bambu, bukan. Ya, jadi kadang-kadang ada yang berbicara kalau rumahnya seperti bambu atau dibuatnya dari bambu, ya itu zuhud, bukan. Karena zuhud itu tidak ada hubungannya dengan lahiriah. Akan tetapi zuhud itu hubungannya dengan
batiniyah. Biasanya ulama-ulama kita mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ja'alid dunya tahta aidina. Masya Allah, luar biasa doanya ini. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di bawah telapak tangan kami. Jadi bukan yang kita minta-minta, bukan. Jadi tidak ada harapan kepada dunia, dan harapannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dilanjutkan oleh Imam Haris Muhasibi. Beliau berkata, fakam min fakirin harisun wakam min goniyin zahidun. Berapa banyak orang yang fakir rakus akan dunia, akan tetapi orang-orang yang kaya ternyata lebih zuhud. Jadi emang enaknya jadi orang kaya dulu. Kalau udah jadi orang kaya, nggak banyak pikiran, insya Allah kita sehat-sehat saja. Kalau banyak utangnya, ya repot. Kata Kiai Salahuddin begitu. Doanya juga repot. Maksudnya doanya repot apa? Keyakinan kepada Allah akan dunianya itu akan berkurang. Keyakinan kepada Allahnya akan berkurang. Akan tetapi kalau hati kita sudah mu'allaqun billah, bergantung hanya kepada Allah, niscaya keperluan hidup kita pasti akan Allah cukupi dan pasti akan Allah penuhi. Amin ya rabbal alamin. Teringat oleh ulama kita, yaitu Ibnu Arabi, seorang waliullah sufi yang luar biasa dan juga kaya raya, zuhud sekali tapi kaya raya. Beliau memiliki seorang murid. Nah, muridnya ini seorang nelayan. Kisahnya begitu nih. Guru dan murid sama-sama sufi tapi berbeda dalam kondisi. Seorang murid ahli sodako, rajin banget sodako. Setelah dia nelayan di laut, hasil nelayannya itu daging ikannya tadi langsung disodakokan oleh beliau. Luar biasa. Sampai suatu ketika murid Ibnu Arabi ini punya murid lagi. Beliau datanglah murid ke rumah gurunya, dan gurunya bilang, wahai muridku, datanglah engkau ke rumah guruku, mintalah nasihat apa yang cukup, yang pantas untuk diriku. Nah, muridnya datang ke gurunya, guru tadi datanglah ke Ibnu Arabi. Ketika beliau datang, kaget nih murid. Beda kondisi, yang satu gurunya biasa-biasa saja, tapi gurunya ini sangat kaya raya. Akhirnya Ibnu Arabi mengeluarkan makanan yang seenak-enaknya di depan muridnya tadi. Terkejutlah muridnya tersebut. Ya Allah, kehidupan guru saya begitu, tapi kenapa kok guru saya ini luar biasa kaya raya? Dan akhirnya murid tersebut menanyakan, wahai Syekh Ibnu Arabi, guru saya meminta nasihat untuk dirinya. Sekiranya saya pulang dari sini membawa bekal apa? Akhirnya Ibnu Arabi ini memberikan nasihat yang mungkin membuat muridnya tadi tercengang, kaget. Apa yang beliau ucapkan? Tolong sampaikan kepada gurumu, jangan pikirkan dunia. Lah, ini murid kagetnya
luar biasa. Wahai Ibnu Arabi, gurunya dari guruku, kehidupan guruku saja sudah seperti itu. Bagaimana kalau dia tidak memikirkan dunia? Sampai terkejut seperti itu. Dan sesuai dengan amanah gurunya, dia kembali ke nelayan tadi. Ke gurunya lagi datang, wahai muridku. Ketika sampai ditanya muridnya ini, wahai muridku, bekal apa yang kamu dapat dari guru saya? Wahai guruku, ternyata guru engkau ini adalah orang yang kaya raya dan kehidupannya jauh, kalau bahasa kita, lebih makmur daripada engkau. Tapi beliau menitipkan pesan bahwa engkau jangan memikirkan dunia. Itulah yang membuat diriku terkejut. Kenapa guru engkau sampai memberikan amanah seperti itu? Tapi si guru ini gak marah, karena memang tadi dia punya murid, suruh menghadap kepada gurunya untuk minta nasihat. Itulah hebatnya seorang ulama. Bahkan bisa kita katakan, innal abda la yazalu bi khairin. Sesungguhnya seorang hamba masih akan selalu memiliki suatu kebaikan, maka nalahu wa'izun min nafsihi, jika masih ada nasihat pada dirinya. Nah, jadi kalau dikasih nasihat, jangan ajuta aja ya Pak, diterima. Mau siapa saja yang memberikan nasihat tersebut diterima, selagi nasihat itu adalah nasihat yang baik. Bisa jadi anak kecil yang menasihati kita, ternyata itu Nabiuna Khadir. Luar biasa. Sehingga seorang gurunya tadi langsung berbicara kepada muridnya, wahai muridku, ternyata guruku mengerti bagaimana kondisi hatiku. Luar biasa. Jadi nggak perlu di sini Ibnu Arabinya datang ke muridnya. Namanya guru pasti akan tahu bagaimana kondisi hati muridnya. Itulah yang saling berkesinambungan. Kalau bahasa sekarang itu connecting ya. Kan kalau misalnya nggak ada connectingnya, kita nggak bisa WA-an, nggak bisa Facebookan, dan yang lain nggak bisa ya. Ternyata apa yang terucap dari muridnya Ibnu Arabi tadi, wahai muridku, karena guruku mengetahui isi hatiku, mungkin beliau mengetahui di saat aku sedang menyedekahkan daging ikan tersebut, masih ada yang mengganjal di dalam hatiku. Apa yang mengganjal? Kayaknya kalau makan ada dagingnya, ini enak. Loh, kayaknya kalau makan ada dagingnya enak. Lah padahal dagingnya memang udah disedekain. Tapi itulah yang terkadang akan mengganggu hati dan pikiran kita. Ya, semoga kita bisa betul-betul memperbaiki diri kita, karena kita masih juga berada di bulan Muharram ya, Syahrul Muharram, masih ada di bulan Muharram. Dan sedikit di dalam kitab tafsir Fahrul Razi, ma'nal Muharram atau ma'nal harami annal maksiyata fiha aktaru iqabat. Jadi orang yang berwasiat di dalam bulan Muharram, Allah akan lipatkan atau Allah akan beratkan azabnya. Jadi jangan sampai nih kita melakukan hal-hal tersebut. Tapi dikasih lagi satu lagi, anna ta'ata fiha aktsaru sawaban.
barang siapa yang sesungguhnya melakukan ketaatan di bulan Muharram ya dengan cara kata Kiai Salahuddin kita ngasih anak yatim ya baik mahnya ya kacau juga gitu ya dengan cara kita memberikan santunan kepada anak yatim insya Allah Allah akan memberikan pahala kita yang selipat ganda atau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktabi bihadza, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tidak ada niatan sedikit pun untuk mengajarkan guru-guru kita, tapi ini adalah suatu bekal untuk kita bersama, zadun lil ma'ad, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesiap-siapnya kita kembali. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti akan dilanjutkan mau'izah hasanah oleh guru kita Kiai Haji Jumaduzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.